Sya'ban, seorang sahabat Nabi, memiliki kebiasaan unik, yaitu setiap kali sebelum sholat fardu ia sudah datang dan duduk di sudut masjid sambil beriktikaf. Alasannya karena ia tidak ingin mengganggu jamaah yang lain yang ingin beribadah. Suatu ketika Rasulullah hendak memimpin sholat subuh. Beliau melihat ke arah sudut masjid tempat Sya'ban biasa duduk, tapi kali ini tempat itu kosong. Rasulullah pun bertanya-tanya, "Di mana Sya'ban? Tidak biasanya ia tidak terlihat hari ini?" Tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban, yang menyebabkan sholat jamaah ditunda beberapa saat. Karena tidak mungkin menunda sholat terlalu lama, Rasulullah akhirnya memimpin sholat subuh. Setelah sholat selesai, Rasulullah bertanya, "Adakah yang tahu di mana rumah Sya'ban?" salah seorang sahabat mengetahui rumah Sya'ban. Rasulullah pun meminta agar diantarkan ke tempat kediaman Sya'ban. Dengan segera Rasulullah pun langsung berangkat bersama beberapa sahabat. Perjalanan itu cukup jauh dan akhirnya sampailah di depan rumah Sya'ban. Rasulullah mengucap salam sambil mengetuk pintu. Lalu seorang wanita keluar sambil membalas salam serta membukakan pintu. Rasulullah bertanya, "Apakah ini rumah Sya'ban?" Iya, aku istrinya. "Bisakah kami bertemu dengan Sya'ban? Tadi pagi beliau tidak hadir waktu jamaah sholat subuh bersama kami." wanita itu menjawab sambil meneteskan air mata di pipinya. Mohon maaf ya Rasulullah, suamiku telah wafat tepat sebelum azan subuh. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Beberapa saat kemudian istri Sya'ban bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" Sebelum wafat, suamiku berteriak 3 kali dengan kalimat yang berbeda. "Kalimat apa saja yang diucapkannya?" Pertama, ia berkata, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Lalu, aduh, mengapa tidak yang baru? Terakhir, aduh, mengapa tidak semuanya? Rasulullah kemudian memberikan penjelasan. Ketika menjelang sakaratul maut, seluruh amal perbuatan yang telah Sya'ban lakukan akan diperlihatkan oleh Allah, dan juga Allah memperlihatkan ganjaran yang Sya'ban terima. Kalimat pertama, aduh, mengapa tidak lebih jauh, itu tentang langkah kakinya ke masjid. Ketika sakaratul maut, Allah memperlihatkan seluruh amalnya, termasuk langkahnya setiap hari ke masjid. Sya'ban melihat besarnya pahala dari setiap langkahnya. Lalu ia menyesal, seandainya rumahku lebih jauh dari masjid, pasti lebih banyak pahala yang aku dapatkan. Kalimat kedua, aduh, mengapa tidak yang baru, itu tentang pakaian yang ia berikan kepada orang lain. Waktu itu sedang musim dingin, ia memakai 2 lapis baju luar yang lama dan baju dalam yang baru. Di tengah jalan, ia melihat orang yang kedinginan, lalu ia buka baju luarnya dan dia berikan kepada orang itu. Ia melihat pahala yang besar dari amal itu, lalu ia berkata, seandainya yang kuberikan adalah baju baruku, pasti pahalanya lebih besar lagi. Kalimat ketiga, aduh, mengapa tidak semuanya, itu tentang sarapannya. Suatu pagi, ia hendak sarapan roti dan susu, lalu datang pengemis yang sangat lapar, kemudian ia bagi 2 rotinya dan membagi susunya ke dalam 2 gelas yang sama banyak. Ia melihat ganjaran besar dari separuh yang ia berikan, tapi ia menyesal, seandainya aku berikan semuanya, pasti balasannya lebih besar.